Ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, mereka akan menjadi khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu ada beberapa pemimpin yang seperti ini. Orangnya soleh, orangnya beriman dan beramal soleh. Ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dan Allah janjikan kalau sekarang ada yang seperti ini pemimpinnya, ya gitu ya. Ini kan ayat buat kita, bukan cuma buat orang dulu. Kalau sekarang ada pemimpin kita amanu wa amilus sholihat, kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha minhum dinahumul ladzi irtadha lahum, maka kalian akan menjadi pemimpin yang baik, menjadi masyarakat yang bahagia, agama bisa dilaksanakan dengan baik, kalian mendapat ridho Allah. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, kalian tidak akan takut. Kalau pemimpin kita beriman, kita nggak akan takut. Kalau pemimpin kita soleh, kita nggak akan takut, karena kita yakin bahwa semua yang dia lakukan pasti didasari keimanan dan amal soleh, maka pasti hasilnya adalah manfaat buat rakyat. Itu saja. Maka dalam konteks politik kekinian sekarang buat kita, ya kita pastikan orang yang kita pilih adalah orang yang memiliki kriteria amanu minkum wa amilus sholihat. Walaupun tidak akan maksimal iman dan amal solehnya, tetapi di antara mereka pasti ada yang bisa dipilih. Karena kriteria memilih itu banyak, teman-teman. Ternyata kenapa orang ini dipilih? Karena duitnya banyak. Ada yang begitu. Kenapa dia dipilih? Karena ternyata dia artis. Ada artis lulusan SMA tiba-tiba masuk di komisi bagian apa yang gak relevan, kan gitu. Lalu kenapa kita pilih? Ya karena dia artis. Kita punya berita kemarin yang menyenangkan itu. Ini orang pinter memang, Komeng ya. Karena gak Uhuy. Komeng Uhuy, nggak tahu Komeng Uhuy gitu ya. Itu ternyata suara yang didapat sangat tinggi, mengalahkan suara partai untuk di Jawa Barat. Misalnya kayak gitu. Jadi pilihan, kenapa orang ini dipilih? Bukan karena amanu wa amilus sholihat, tapi karena Uhuy. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan ketika pasca pilkada, teman-teman. Itu kan calonnya banyak gitu. Saya tanya, nenek-nenek ya, Bu milih siapa? Wah, gue nggak tahu, gue coblos aja yang mana kayak. Karena ada yang nyoblos kena-kenanya. Ibu milih mana? Gue milih yang itu. Kenapa? Ada kumisnya. Lah, ada kumisnya. Pemimpin dipilih gara-gara kumis. Bingung saya kadang-kadang itu. Ada begitu? Ada ternyata. Silakan kita punya preferensi, tapi Al-Quran menggunakan dua kriteria yang kita gunakan ketika memilih calon pemimpin. Amanu amilus sholihat. Kalau ini terjadi, Anda akan tenang, beribadah tenang, beraktivitas tenang, karena kita tahu pemimpin kita baik-baik. Tapi saya punya penilaian sendiri, teman-teman ya, bahwa pemimpin kita, presiden kita semuanya baik dalam penilaian saya. Tapi kan ada masalah begini, tenang saja, tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Ya harusnya kan dia seperti Abu Bakar, nggak ada orang seperti Abu Bakar. Contohlah Umar udah wafat. Ya kita harus cari pemimpin seperti Umar. Ya kita ke kuburan minta Allah hidupkan lagi. Nggak bakal ada orang seperti itu. Yang ada gimana? Yang ada calon-calon yang sekarang ini didoain saja supaya amanu wa amilus sholihat. Kalau ternyata pilihan kita kalah, ya berarti mungkin yang terpilih adalah orang lain yang mungkin lebih baik, cuma kita nggak tahu kebaikannya. Optimis saja, makanya tenang-tenang saja. Di Indonesia itu alhamdulillah menurut saya presidennya semuanya kategorinya baik. Tapi kan begini, iya nggak apa-apa. Karena semua orang pasti punya aib, tinggal apakah Anda melihat aibnya atau melihat kebaikannya. Tapi Indonesia nggak maju-maju, ya bertahap lah, pelan-pelan. Tapi ya kalau gitu Anda saja jadi presiden. Tapi kan nggak ada yang milih, emang nggak ada yang milih. Mau ada jadi caleg juga nggak ada yang milih kok. Siapa yang mau milih caleg rewel kayak gini? Caleg rewel banget ini.
Caleg kerja, bukannya rewel. Gitu kira-kira ya. Ini hasil tadabbur saya, teman-teman ya. Kalau tadabbur Anda berbeda, ayo munculkan. Al-Quran itu sangat asik. Al-Quran itu teman kita. Korina kita ini ya, Al-Quran ini asik lu ngobrol sama Al-Quran itu. Mana ayatnya lagi? Oke. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semua akan menyembahku dan tidak syirik. Mereka akan tenang dalam peribadatan, tenang dalam beraktivitas. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Siapapun yang kemudian tidak melakukan ini padahal sudah tahu, apa sih salahnya ketika Anda diminta memilih yang beramal soleh dan beriman? Nggak ada salahnya, tapi tetap saja dipilih orang yang kacau-kacau gitu kira-kira. Faulaika humul fasikun. Emang dasarnya fasik, yang dipilih pasti yang fasik. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Ayat lanjutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Teman-teman sekalian, ini ada 3 poin penting dalam ayat ini, ayat ke 56. Aqimus shalah, lakukanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, wa atiur rasul, taatlah pada rasul, la'allakum turhamun. Salat, zakat penting. Ternyata disebut berkaitan langsung dengan taat kepada rasul, dalam tanda petik taat pada pemimpin. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu sangat penting, sama pentingnya dengan sholat kita dan zakat kita. Jangan kira bahwa yang penting itu sholat saja, politik nggak penting. Kalau politik nggak ada yang ngatur, negara kita kacau. Kalau politik diatur sama orang yang tidak soleh, negara kita kacau. Anda bisa sholat dengan aman karena negaranya aman. Kita bisa beraktivitas karena negara kita ya baik-baik saja. Maka berorganisasi itu menjadi penting. Organisasi, Anda mau sholat harus ada imamnya. Kalau nggak ada imam, nggak ada yang takbir. Sholat jamaah baris doang. Orang dari belakang lihat orang ngapain? Nggak tahu, baris kayaknya. Kok bisa? Nggak takbir-takbir dari tadi. Sudah 15 menit nungguin. Nggak takbir-takbir. Harus ada satu orang, Allahu Akbar. Ruku juga ada yang kasih instruksi, Allahu Akbar, ruku semua. Jadi berorganisasi itu menjadi penting, sama pentingnya dengan sholat. Karena kalau kita berorganisasi, kehidupan kita teratur, kita bisa sholat dengan aman. Itu jangan kira bahwa kemudian ibadah itu hanya sholat dan zakat. Enggak, menjadi politisi yang baik itu juga ibadah. Ini bagi teman-teman yang masih kepikiran pengen jadi politisi, lanjutkan saja. Karena politisi yang baik itu membawa banyak maslahat dan dia cukup untuk memasukkan Anda ke surga. Ini ada 7 kelompok manusia yang dijamin oleh Nabi dapat privilege di akhirat. Sab'atun yudhillihumullah yauma la dhilla illa dhillu. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang dipimpinnya enak, tenang, beribadah dengan baik, anak-anak sekolah nggak ada masalah. Pemimpinnya kacau, negara hancur, jembatan rubuh, nggak bisa kita melakukan itu semua. Jadi yang mau menjadi politisi silakan, itu mulia. Tentu tantangannya besar. Yang enak jadi dosen kayak saya, duduk datang absen. Nanya kuliahnya apa ya? Lupa mata kuliah malah saya. Saking nyantai. Kadang lupa ruangan yang mana ini. Masuk ruangan nggak ada yang masuk, pas saya keluar lah ada di situ. Ternyata ruangnya 303, saya masuk 302. Ya nggak nggak ngajar-ngajar akhirnya. Tapi aman. Nggak ada cedera otot, nggak ada. Beda kalau Anda atlet kan cedera gitu. Nggak ada. Tapi kan masalah saya apa coba? Apakah saya bisa menutup lokalisasi? Nggak bisa. Apakah bisa saya membuat kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat? Nggak bisa. Cuma ngomong doang karena dosen. Yang bisa itu politisi, pemimpin politik. Godaannya berat? Iya, godaannya berat. Karena itu pahalanya besar kalau berhasil lulus. Kalau jadi dosen mah nggak sulit. Saya kan dosen, gampang. Dosen tuh gampang. Orang mahasiswa juga kalau dosennya bolos juga seneng kok. Saya nggak bisa hadir karena ngajar di PSK. Siap Ustaz, mudah-mudahan lancar. Minggu depan ngajar lagi kan? Lah, nawarin minggu depan ngajar lagi. Minggu depan kita kodok, nggak usah dipaksakan Ustaz.
Kami ikhlas kok, antum nggak ngajar. Iya, saya juga ikhlas nggak ngajar. Jadi politik itu dianggap buruk. Iya kalau memang buruk, tapi dianggap baik. Iya kalau dianggap baik. Anda kenal sahabat Nabi yang populer, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan politisi semua. Karena beliau orang baik, namanya abadi dalam kebaikan. Anda kenal Fir'aun, Haman, itu kan politisi juga, cuma perbuatannya buruk, abadi dalam keburukan. Ya kira gitu ya. Teman-teman yang mau jadi politisi, semangat. Udah punya KTA berapa partai? Kumpulkanlah yang banyak. Nanti lihat mana jabatan yang paling bagus, lanjutkan. Baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah pada Rasul supaya kalian dirahmati. Ternyata salat, zakat dan taat pada Rasul sejajar. Disebut dengan menggunakan ataf wawu limut lakil jam'i. Sama. Mana yang lebih utama? Semuanya utama.